Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pelajaran pendidikan agama Islam ini kita akan membahas tentang ketentuan toharoh. Sebelumnya kita renungkan dulu sabda Nabi Muhammad SAW, At-tahuru satrul imani, yang artinya kebersihan itu sebagian dari iman. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam. Tersebut menegaskan betapa pentingnya kebersihan bagi orang yang beriman. Orang akan disebut beriman kalau ia peduli dengan kebersihan. Kebersihan merupakan salah satu kebutuhan pokok yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan hari. Tidak akan terwujud kenyamanan tanpa adanya kebersihan. Kebersihan di sini meliputi diri sendiri, pakaian, lingkungan, dan yang lainnya. Islam menaruh perhatian sangat tinggi pada masalah kebersihan atau kesucian. Baik kebersihan dari najis maupun kebersihan dari hadas. Pada bagian ini kalian akan mempelajari tentang ketentuan-ketentuan dari kebersihan itu. Untuk standar kompetensinya yaitu memahami ketentuan-ketentuan toharoh atau bersuci. Sedangkan kompetensi dasarnya yaitu pertama menjelaskan ketentuan-ketentuan mandi wajib, wudhu dan tayamum. Yang kedua menjelaskan perbedaan hadas dan najis. Untuk toharoh di sini yaitu bersuci itu ialah bersuci dari najis dan bersuci dari hadas. Mari kita bahas satu persatu. Pertama kita bahas tentang najis. Apa itu pengertian dari najis? Yaitu najis adalah kotoran yang harus dibersihkan dari badan dan pakaian apabila kita hendak sholat atau beribadah. Untuk macam-macam najis itu ada 3, yaitu najis mukhafafah atau najis ringan, yang kedua najis mutawasitoh atau najis sedang, kemudian yang ketiga najis mughallatoh atau najis berat. Kita bahas yang pertama yaitu najis mukhafafah. Najis mukhafafah adalah najis yang ringan. Kemudian najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh yaitu najis sedang. Misalnya bangkai binatang darat yang berdarah, kotoran manusia dan hewan, nanah, darah, dan lain-lain. Untuk cara mensucikannya yaitu dengan menghilangkan warna, bau, dan rasanya. Kemudian yang ketiga najis mughallatoh. Najis mughallatoh yaitu najis yang berat. Misalnya najisnya anjing dan babi atau semua yang keluar dari hewan-hewan tersebut. Untuk cara mensucikannya yaitu dengan air 7 kali, salah satunya dengan tanah. Kemudian bersuci dari hadas. Bersuci dari hadas. Apa itu hadas? Hadas yaitu najis yang tidak terlihat atau istilah lainnya hukmiyah yang dapat disucikan baik dengan wudhu,
mandi atau tayamum. Macam-macam hadas sekarang ya. Untuk hadas yaitu ada hadas besar dan hadas kecil. Apa itu hadas besar? Hadas besar yaitu hadas yang mewajibkan orang tersebut untuk mandi. Sedangkan sebab-sebab hadas besar yaitu bisa haid, nifas, junub, atau keluar sperma. Cara mensucikannya dengan mandi besar, wajib, atau tayamum. Terus hadas kecil. Hadas kecil yaitu hadas yang mewajibkan seseorang untuk berwudu atau tayamum. Sedangkan sebab-sebab hadas kecil yaitu buang angin atau ketut, buang air besar, buang air kecil, hilang akal, pingsan atau tidur, dan menyentuh perempuan yang bukan muhrim. Cara mensucikannya dengan berwudu atau tayamum. Sekarang macam-macam cara membersihkan hadas. Pertama yaitu dengan mandi. Pengertian mandi besar yaitu cara bersuci dengan meratakan air ke seluruh tubuh untuk menghilangkan hadas besar. Cara-cara mandi besar. Pertama membaca basmalah, kemudian membasuh bagian tertentu yang kotor, berwudu terlebih dahulu, meratakan air ke seluruh tubuh, mendahulukan menyiram anggota tubuh bagian kanan, kemudian menggosok-gosok badan untuk menghilangkan kotoran yang melekat. Adapun hal-hal yang mewajibkan mandi besar, yaitu pertama hubungan suami istri, kedua keluar air sperma, ketiga haid, kemudian melahirkan anak atau istilah lainnya nifas. Kemudian wudu, definisinya yaitu bersuci dengan menggunakan air untuk menghilangkan hadas kecil. Rukun wudu pertama yaitu niat, kemudian membasuh muka, membasuh tangan sampai siku, membasuh kepala, membasuh kaki sampai kaki, dan terakhir menertibkan rukun-rukun. Kemudian tayamum. Tayamum definisinya yaitu bersuci menggunakan debu untuk menghilangkan hadas kecil atau besar dikarenakan ada sesuatu penghalang atas penggunaan air. Rukun tayamum pertama niat, kemudian menyapu muka dengan debu, kemudian menyapu kedua tangan hingga siku dengan debu, kemudian menertibkan rukun-rukunnya. Hal-hal yang menjadi sebab diperbolehkannya tayamum yaitu karena sakit, dalam perjalanan, tidak ada air. Terus perkara yang membatalkan tayamum. Setiap hal yang membatalkan wudu juga membatalkan tayamum. Ada air sebelum
melakukan sholat. Hikmah toharoh. Betapa pentingnya bersuci atau toharoh dalam kehidupan kita, baik dari najis maupun dari hadas. Bersuci memiliki keutamaan dan manfaat yang luar biasa. Keutamaan-keutamaan itu antara lain, pertama, orang yang hidup bersih akan terhindar dari segala macam penyakit karena kebanyakan sumber penyakit berasal dari kuman dan kotoran. Kedua, Rasulullah bersabda bahwa orang yang selalu menjaga wudhu akan binar wajahnya kelak saat dibangkitkan dari kubur. Ketiga, dapat dijadikan sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa kebersihan itu sebagian dari iman, dan ada ungkapan bijak pula yang mengatakan kebersihan pangkal kesehatan. Yang kelima, kebersihan akan membuat kita menjalani hidup dengan lebih nyaman. Saya kira cukup sekian, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.